mabok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam manis rasanya, cakep gitu dong. Yang jawab salam biar lunas utangnya. Emang itu termanfaat. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadli wal irfan, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram yang sama kita hormati, kita muliakan, guru kita, sahibul wasilah, sahabat saya, saudara saya, Mukarram al-Ustaz Cecep Supriyadi, mata'allahu tula hayatihim, beserta beliau selaku ketua DKM Masjid Saifullah, juga beserta para asatidz yang lainnya selaku pengurus jajaran daripada DKM Masjid Saifullah. Kita doakan semoga beliau, guru kita, ustadz-ustadz kita yang ada di masjid ini, yang ada di kampung ini, Allah kasih sehat walafiat, amin. Allah berikan panjang umur, Allah berikan kemurahan rezekinya, Allah berikan keberkahan ilmunya, sehingga beliau masih dapat terus membimbing kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, saya muliakan aparatur pemerintah, para pengurus RT yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan semoga
pimpinan kita para RT dikasih kuat sama Allah, dikasih sabar, biar jadi pemimpin yang adil. RT pemimpin bukan? Ada ke pemimpin yang gak adil? Ada Pak? Mudah-mudahan di sini pemimpinnya adil, RT-nya adil. Kalau dapat sembako kebagian dah warganya, yang gak kebagian nasib berarti jelek. Juga para sepuh kita, ini sepuh, mudah-mudahan para sepuh kita biar pada sehat juga, panjang umur ya, biar masih punya orang tua. Kampung kalau nggak ada orang tuanya nggak enak Pak. Iya, kalau masih ada yang tua enak aja yang dituain. Iya Pak ya. Juga bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, nenek-nenek, janda ada memilih. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, dalam acara peringatan yang mulia ini, Allah turunkan limpahan rahmat, Allah turunkan limpahan berkah daripada kemuliaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Puji dan syukur mari terus kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah Pak, sampai saat ini Allah gak pernah bosan ngasih kita nikmat sehat badan kita, afiat kita dalam keadaan iman dan Islam. Kalau bukan Allah yang memberikan nikmat itu kepada kita, waduh, malam minggu begini Pak, enaknya kita kelonan sama bini. Iya. Tapi iman kita yang memanggil kita, yang membawa kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang bersyukur, dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang senantiasa mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirnya kita di sini, inilah bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga Allah Ta'ala berkenan menambahkan nikmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Pak ya, kita bisa pergi ke Mekah, amin. Bisa wukuf di Arafah, sa'i ke Safa Marwah, tawaf di depan Ka'bah, pulang bisa kebeli sawah, punya mantu lurah. Senang banget dah. Amin ya rabbal. Salawat dan juga salam mari terus kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda kita, manusia yang Allah Ta'ala muliakan. Tidak ada manusia bahkan makhluk apapun yang lebih mulia daripada beliau. Dan bersyukurnya kita dilahirkan menjadi umat beliau. Siapa beliau? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nih mudah-mudahan kita nih yang hadir di sini Pak, yang kelihatannya kayak orang bener semua kita, serebetan, sarungan, pencian, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Nih ibu-ibu kan cakep banget kelihatan tuh ya. Wah kayak wanita solehah semua, tapi insya Allah bener wanita solehah dia. Mau pakai jilbab rapi, pakai kerudung rapi, masya Allah. Tiap hari begitu bu, hahaha. Insya Allah gitu jawab. Tiap hari begini bu ya. Ya bu ya. Istiqomah sampai akhir hayat ibu begini. Tidur pakai kerudungan tidur.
Wah, ribetin laki tidur pakai kerudungan juga. Masya Allah. Kira-kira aku kalau tidur pakai kerudungan, pakai gamis, dalamnya lepis lagi. Aduh. Kata bapaknya angel, bisa angel. Oh, wanita yang baik itu kalau di luar keharap-harapan, keharap-harapan tertutup semua muka, tapi kecuali muka dan telapak tangan. Begitu di rumah, apalagi dalam kamar depan suami, itu yang bagus ke barat-baratan. Iya, kan namanya bikin senang laki, ya Pak ya. Iya, ya udah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kita diaku sebagai umatnya Rasulullah, diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang kita harapkan apa? Pak, Bu, kita harapkan apa? Apalagi kalau bukan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Maaf Pak, maaf. Model muka kayak kita nih semua nih, termasuk saya, itu kayaknya kalau mau dapat surga Allah lewat amal ibadah kita berat Pak. Bener? Wah, model kayak kita nih lagi lempeng-lempeng, wahnya lagi rajin. Masjid masih dikunci, udah mau ke masjid. Kebetulan WC rumah ngatur mau numpang. Kalau lagi rajin ibadahnya, tapi banyakan rajinnya pemalesnya. Nah kita, tapi kita punya yang kita harapin apa? Rahmat Allah yang pertama. Yang kedua, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kelak nanti kita Pak, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, di yaumil qiyamah, setelah terjadi kita kumpul semua dari zaman Nabi Adam sampai nanti umat yang terakhir. Pak, Bu, maaf, kita dikumpulkan di padang mahsyar uryanan. Kita nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, tanpa sahlai belangku. Matahari cuma sejengkal Pak dari kepala kita. Kalau sekarang berapa ribu kilometer matahari, kalau siang lagi panas, musim panas ya Pak, panasnya berasa. Bagaimana nanti kelak di yaumil qiyamah, matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Kita nggak pakai busana sama sekali. Tapi di sono nggak ada yang lihat-lihatan Pak, nggak ada yang lirik, gede juga tuh, nggak ada yang begitu. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu masing-masing mereka memikirkan amalnya. Mereka khawatir kalau mereka amalnya tidak cukup, tidak banyak, dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang diharapkan pada saat itu? Semua manusia dari zaman Nabi Adam, umatnya Nabi Adam, terus semua berbondong-bondong Pak. Pertama umat manusia datang kepada Nabi Adam. Mereka mengadu kepada Nabi Adam. Ya Adam, innaka abana, engkau bapak moyang kami, engkau makhluk manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Isfa' lana, berikan kami pertolongan, berikan kami syafaat. Kata Nabi Adam, lastu ahlan lisyafaat, saya tidak berhak memberikan syafaat. Coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim, fa innahu khalilullah. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tolong kami, berikan syafaat kepada kami. Pun demikian, Nabi Ibrahim tidak juga bisa memberikan syafaat. Kata Nabi Ibrahim juga demikian, lastu ahlan lisyafaat, saya nggak punya hak untuk memberikan syafaat. Coba datang kepada Nabi Musa, fa innahu kalimullah. Datang lagi semua berbondong-bondong kepada Nabi Musa yang punya julukan kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu. Kata Nabi Musa, sama Pak, saya juga gak punya hak untuk memberikan syafaat, saya gak punya hak untuk memberikan pertolongan. Coba datang ke Nabi Isa, fa innahu ruhullah, Nabi Isa itu ruhullah. Datang ke Nabi Isa pun demikian. Pada akhirnya
semua datang kepada siapa? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, tahu Abu Lahab? Abu Lahab tahu? Abu Lahab tahu Abu Lahab? Ibu kenal Abu Lahab? Hah? Kenal? Iya, kalau jauh kenal saya mau tanya kenal di mana Abu Lahab? Abu Lahab siapa yang namanya Pak? Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bencinya sama Nabi, naudzubillah. Berulang kali berusaha ingin membunuh Nabi. Tapi ketika Nabi lahir awal, pada saat belum tahu Nabi akan menjadi Rasul, Nabi Muhammad akan menjadi utusan Allah. Ketika Nabi lahir, itu Abu Lahab senangnya bukan main Pak. Dia keluarkan makanan yang begitu banyak dibagi-bagikan. Budaknya dia bebaskan. Kenapa? Karena senangnya kepada ponakan yang baru lahir, melihat keponakannya yang begitu tampan, wajahnya yang begitu berseri, mempunyai kemujizatan yang hebat, keistimewaan yang hebat, yang dikira Abu Lahab nanti dia akan meneruskan perjuangan orang kafir Quraisy. Begitu besar diangkat dari Nabi, jadi musuh bebuyutannya. Ketika Abu Lahab meninggal Pak, ulama banyak yang meriwayatkan setiap hari Senin itu Abu Lahab dosanya dibebasin, azabnya dibebasin setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab memuliakan kelahiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab yang senantiasa sering ingin membunuh Nabi, yang senantiasa ingin menghancurkan Nabi, menghentikan dakwah Nabi, setiap hari Senin azabnya diringankan karena senang dengan kelahiran Nabi, maka bagaimana dengan kita selaku umatnya? Dengan kita yang senantiasa insya Allah tiap tahun kita ngadain peringatan Nabi, benar? Benar Bu? Iya Pak. Kenapa? Ada rasa cinta kita, rasa gembira kita, rasa bahagia kita ketika kita memuliakan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah inilah nanti yang kelak akan memberikan pertolongan pada kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Jangankan kita Pak Bu, kita mah insya Allah lah. Insya Allah kalau sholat mah nggak pernah ditinggal ya Pak. Insya udah insya Allah dulu. Ibu juga sholat mah insya Allah nggak pernah ditinggal ya Bu ya. Orang Pak yang selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa. Saya baca kisah ini di dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabil Kubra karangan Syekh Ahmad Ad-Dairabi di dalam bab Fadilatus Sholati ala Rasulillah, bab fadilah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada seorang pendosa, orang yang begitu banyak dosanya Pak, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan hal yang tidak baik, dalam keadaan maksiat. Ada gak orang yang mati dalam keadaan maksiat? Lagi mabok nyekek botol berpok mampus dia. Ada orang lagi main gaplek gitu, lagi ngebanting balap 5 pelak mati juga. Ada. Na'udzu. Ada yang lagi mojok, kirain lagi holwat tapak nyepit jawab. Kirain husum yang asbeh. Mojok nunduk begini kan.
Wah, kirain lagi megang tasbih zikir, nungguin petir. Ada yang begitu Pak di sini? Hah? Kalau mau belaksak mah nggak mau Pak. Naudzu. Wah, mudah-mudahan orang sini mah nggak ada. Orang Perumahan Citra Putihan nggak ada ya. Ini mau orang sono Pak. Belah sono. Cuma pada pindah kemari. Wah, lagi nungguin petir kesambar petir beneran mampus naudzu. Mudah-mudahan nggak kayak begitu. Ya. Mati dalam keadaan maksiat itu boleh gak enak Pak. Waduh, malaikat ini gregetan banget tuh nyebutnya. Wah, itu naudzubillah. Mudah-mudahan kita wafat dikasih husnul khatimah. Orang ini ahli maksiat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maaf, ketika diceritakan saat dia wafat, itu wajahnya seluruh badannya gesang kayak orang kebakar. Bahkan sampai menimbulkan bau busuk, bau yang gak enak. Maaf, jangankan jarak 2-3 meter, jarak 100 meter dari jauh nih orang udah kecium baunya. Kayak apa busuknya? Kayak apa baunya? Saking ini orang banyak dosanya. Cuma anaknya yang mau tidak mau harus mengurusi jenazahnya. Anaknya keliling-keliling nyari orang, minta tolong untuk memandikan, untuk mengkafankan, untuk menyolatkan sampai menguburkan, tapi tidak ada satu orang yang sanggup. Orang baru mau datang, ayo kita tolong, kita bantuin ini. Bagaimana juga orang Islam, kan kewajiban orang Muslim diantaranya mengurus jenazahnya. Kewajiban siapa Pak? Orang yang hidup. Kewajiban kita. Siapapun dia. Nah, begitu nyari keliling dapat orang baru jarak 100 meter, wah, maaf ini saya nggak kuat menuntut. Dari pagi sampai siang nyari orang, ada yang mau Pak, nggak ada yang sanggup. Sampai akhirnya si anak di samping jenazah ayahnya tertidur. Mungkin dia lelah Pak, keliling dia capek nyari orang. Begitu tertidur, dia bermimpi ada seseorang yang datang dengan wajah yang begitu tampan, didampingi oleh beberapa orang. Lalu setelah itu dia memandikan jenazah ayahnya, mengkafankan jenazah ayahnya, sampai mensolatkan jenazah ayahnya. Anaknya bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Lalu beliau menjawab, "Ana Muhammad Rasulullah." Aku adalah Muhammad Rasulullah. Kaget sang anak. Kok bisa? Ayah saya kan pendosa. Betul. Tapi ayahmu pernah membaca sholawat kepadaku dengan ikhlas. Di saat dia menyesali perbuatannya, dia bersolawat kepadaku, menyampaikan sholawat untukku dengan keikhlasannya, betul-betul mengharap pertolonganku di saat tidak ada di dunia ini yang bisa menolongnya. Ana sahibus syafa'ah, aku adalah pemilik syafa'ah. Aku datang untuk menolong ayahmu. Subhanallah, ini anak begitu bangun melihat bapaknya, melihat bapaknya yang tadinya hitam legam, yang melihat tadinya mencium bau busuk, wajahnya bersih, tercium semerbak harum. Orang-orang yang tadinya mencium bau busuk tiba-tiba mencium wangi yang begitu harum, sampai orang banyak berdatangan. Subhanallah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini beliau Pak, orang yang punya dosa pernah bersalawat kepada Nabi. Dengan ikhlasnya Rasul berikan pertolongan. Insya Allah mudah-mudahan kita, lidah kita ini Pak, mudah-mudahan gak pernah lepas baca sholawat. Minimal seharian wajib berapa kali kita baca sholawat Pak? Berapa kali kita wajib baca sholawat sehari? 5 kali kita wajib baca sholawat. Dalam apa? Dalam sholat. Karena apa? Sholawat termasuk rukun
wajib kita baca. Sholawat itu dalam sholat, dalam tahiyat akhir menjadi rukun. Insya Allah di luar sholat pun lidah kita sering baca sholawat. Amin. Amin. Bu, senang baca sholawat bu? Senang gak bu? Ibu kalau rajin baca sholawat, kalau masak sambil baca sholawat, masya Allah berkahnya banget. Pernah lihat di YouTube ada orang goreng pakai tangan langsung, minyak panas. Bener ibu-ibu tukang bisa goreng, tukang gorengan. Ada ketika ditanya apa, kok bisa kayak gitu? Saya cuma ngamalin sholawat, Allah berikan. Cuma ibu jangan coba-coba bu, baru baca sholawat 10 kali, minyak panas masukin tangannya, atau diangkat melepuh. Beliau itu ngamalin sholawat puluhan tahun, bacanya juga nggak sedikit, ribuan. Maka Allah berikan keberkahan. Tapi ibu mau makanannya biar suaminya kalau makan enak aja bu. Mau ibu kalau suka ngulek, oh enggak, cuma sekarang pakai blender ya bu ya. Capek ngulek mulu ya. Ibu kalau lagi ngegoreng, lagi ngaduk makanan sambil baca sholawat enak. Masya Allah, itu baca sholawat ngaduk apa yang bisa? Apa aja? Ya Thayyibah, ya Thayyibah. Oh, itu bawa tempe, rasanya bisa kayak ya tempe juga. Tapi akan ada perbedaan, akan ada perbedaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, keberkahannya itu beda. Bapak tahu madu Pak? Bapak tahu madu? Suka madu? Senang? Mau madu? Mau madu? Madu minuman maksud saya. Pernah suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ketika duduk dengan Sayyidina Ali, ada lebah tawon madu di atas, lalu berbicara dengan Rasul. Lebah ini berbicara dengan Rasul dengan bahasa Rasul. Artinya lebah berbicara bahasa Arab Pak. Kita sering dengar bu, Nabi siapa yang punya mujizat bisa berbicara dengan binatang? Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman yang ikut bahasa binatang Pak. Tapi ketika Rasul punya mujizat bisa berbicara dengan binatang, binatangnya yang bisa ikut berbicara dengan bahasa manusia. Itulah kemuliaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata, ya Rasulullah, aku ingin menjamumu dengan maduku. Ali, kita dijamu oleh lebah. Lalu Nabi bertanya, wahai lebah, bagaimana kau bisa mengeluarkan madu yang begitu nikmat? Lalu madu itu begitu banyak khasiatnya. Kata si lebah, ya Rasulullah, setiap kali aku menghirup saripati bunga, memakan saripati bunga, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepadamu, agar apa yang aku makan, apa yang aku keluarkan memberikan keberkahan. Ternyata khasiat madu tidak lepas daripada lebah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah, apalagi kalau manusia yang sering bersolawat, yang rajin baca solawat ya Pak. Amin. Ya Rabbal, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita peringati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita mau teladani beliau sifat-sifatnya. Pak, Nabi punya sifat wajib. Berapa sifat wajib bagi Nabi? Sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Gak ada yang tahu. Ibu, sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Ada berapa? 4. Oh pintar. 1. Masa belakang aja ya. Bu, Pak,
Kalau sifat Allah tahu ada berapa? 20. Sifat wajib yang wajib bagi Allah ada? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Jaiznya berapa? 1. Sifat wajib Nabi berapa? 4. Mustahil bagi Nabi 4. Jaiznya 4. Jadi semua berapa? 50 aqaidul iman ini sebenarnya wajib kita hafal, Pak. 50 keyakinan dari sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, ama yang jaiz itu jadi 41. Sifat Nabi 4, mustahilnya 4, tambah jaiznya 1, jadi 9, jadi 50. 50 aqaidul iman ini sebetulnya muslimin muslimat wajib hafal. Insya Allah ini hafal semua ya Pak ya. Insya Allah. Ibu apa lagi kalau nggak sering dibaca Bu ya. Insya Allah. Malam hari ini mari kita teladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan beliau menjadi seorang nabi yang sukses di dalam mensiarkan agama Islam. Kurang lebih beliau 23 tahun berdakwah, tapi Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang pertama sifat wajib Nabi apa Bu? Sifat wajib Nabi apa yang pertama Pak? Sid. Apa artinya sidik? Bener. Belum disuruh tahu bener aja. Artinya sidik jujur, bener. Ini sifat Nabi ini. Pak, mau hidup kita berkah, jadi orang yang jujur, apalagi sama bini Pak. Ya Pak, mau berkah rizkinya Bapak, sama bini jujur, sama bini kudu baik. Ya Bu ya. Bu, lakinya suka bohong, suka nyelip-nyelipin duit kan? Wah kalau ganti berarti lakimu soleh semua ya. Nah. Bu, karena di antara suami yang bikin seret rezekinya itu suka bohong sama bini Pak, suka bohong sama istri, pelit sama bini, rezekinya seret. Bener. Kenapa? Malaikat ngedoain itu tiap hari. Allahumma timun fiqhan khalafa wa'ti mumsikan talaba. Ya Allah, berikan kepada seorang ayah, kepala rumah tangga, seorang suami yang memberi nafkah kepada keluarganya dengan baik, balasan yang lebih baik daripada apa yang dia berikan. Tapi bagi suami yang pelit, yang gak mau bertanggung jawab kepada istrinya, suka bohong, wa'ti mumsikan talaba, berikan dia kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Na'udzu. Maka boleh jadi kalau ada suami yang kayaknya rezekinya seret, suka bohong tuh sama ibu. Tapi bukan suami ibu yang di sini. Saya yakin suami ibu nih laki ibu yang ada di sini nih semua ini soleh semua Bu. Ini insya Allah calon penghuni surga semua ini. Saya lihat wajahnya semua pada terang-terang semua Pak. Dia kesorot lampu soalnya. Ya kalau mati lampu juga gelap semua. Pak, jujur, Bu, itu sifat Nabi yang membuat Nabi sukses. Nabi jadi pedagang yang jujur itu sukses. Nabi jadi pemimpin yang jujur itu sukses. Nabi di dalam rumah tangga dengan kejujurannya itu sukses. Banyak orang yang rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena banyak dusta di antara kita. Betul? Ada dusta di antara laki ngebohongin bini, bini ngebohongin laki. Bu, iya, ibu suka minjem pinjol? Oh enggak Pak. Tahu-tahu di kolektor datang lagi. Ibu suka minjem ke bake? Ada sih.
Tahu bangke bu? Bang keliling. Suka ada yang ke bang keliling bu? Wah ada di sini bu ya. Kalau perlu tulisin bangke dilarang masuk. Bikin susah tuh, bikin ribut tuh melaki. Kalau mau apa-apa bu, jujur sama laki. Kalau ibu punya duit, biar bagaimanapun itu duit ibu dari suami. Kalau ibu ingin membeli sesuatu di luar daripada kebutuhan, ibu izin sama suami. Ibu kalau mau membeli di luar kebutuhan, ya kalau bangsa cabai, bawang, tomat, makanan nggak usah izin juga nggak apa-apa. Nih ibu nih, wow, shoppingnya di keranjangnya kan udah banyak tuh. Suka masukin ke keranjang gue ya. Wah ini bagus nih, wah emas segala macam. Nah kalau mau beli di luar kebutuhan itu, karena suami adalah yang memberikan rezekinya, ibu izin. Kecuali maaf, ibu punya duit sendiri. Dalam arti kata ibu punya usaha sendiri, ibu usaha apa aja yang halal, jualan online, itu boleh kalau itu rezeki ibu, duit ibu. Tapi yang diberikan suami di luar kewajiban kebutuhan, makan, jajan anak, buat segala macam kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga, ibu harus izin. Ngasih orang tua, ibu boleh ngasih orang tua. Orang tua lagi kesusahan, suka ngebantu, ibu izin, wajib izin. Kalau kita pak suami, maaf, sampai kapanpun pak, kita punya anak, kita punya cucu, kita masih wajib taat bakti sama orang. Kalau suami ketika dia ingin memberikan kepada orang tuanya, enggak izin, enggak dosa. Enggak izin, enggak dosa kepada istri. Kenapa? Karena itu kewajibannya selaku seorang anak. Karena dia yang mencari, kecuali duit ini yang dipakai. Itulah bapak nggak punya duit, ini yang punya duit, mau minta kebantu orang tua, baru izin. Tapi kalau bapak yang punya duit sendiri, silakan baktikan diri bapak kepada orang tua. Karena biar bagaimanapun pak, demi Allah, keberkahan kita ada pada orang tua kita. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, itulah nanti yang akan dilakukan anak kita kepada kita. Kata Nabi, birru aba'akum tabarru abna'ukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak kalian nanti akan berbakti. Bu, kalau ada laki yang taat sama orang tuanya, ibu jangan marahin. Kadang-kadang ada yang gini kurang ajar. Mertua datang habis gajian marah-marah bininya. No, bapak lu datang no, tahu aja habis gajian dapat bonus kemarin pasti mau minta duit. Ada bini yang kayak gitu pak? Hah? Ada yang kayak gitu? Saya saran kalau kayak gitu over kredit aja pak. Bu, ibu mau kan hidupnya berkah? Mau kan lancar rezekinya? Biarkan suami ibu taat bakti kepada orang tuanya. Demi Allah itu yang akan memberikan kelancaran rezeki. Tapi ketika ibu melarang suami berbakti kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya, menolong orang tuanya, berarti ibu membawa suami ibu untuk menuju neraka jahanam. Na'udzu. Maka kalau ibu yang solehah, ketika ada mertua datang, masya Allah senang ada mertua datang. Bapak juga sama pak. Cuma kadang-kadang bapaknya juga yang kagak ngerti. Mertua kita tuh orang tua kita juga. Artinya ketika kita juga ada rezeki, nggak ada salahnya ngasih mertua. Jadi biar seimbang, ibu pun ngerasa, oh orang tua saya juga dihormati, kan gitu ya bu. Kadang-kadang yang bikin ibu juga nggak enak hati, kita selaku laki sama orang tua kita doang. Giliran ke mertua berat sebelah, udah biarin dia mau anaknya banyak ini. Tuh yang bikin ribut begitu. Jadi istri ngerasa, oh, orang tua saya nggak dianggap. Tapi kalau bapak ke orang tua sendiri berbakti, ke mertua pun punya pengertian, ada rezeki memberi, insya Allah istri pun tidak akan marah ketika kita membantu orang tua kita. Insya Allah rumah tangga itu rezekinya akan berkah. Itu kuncinya pak. Orang tua kita kalau masih hidup bersyukur kita masih punya tempat keberkahan.
Nah, maka yang pertama nih sifat Nabi, ayo miliki sifat jujur dalam pekerjaan, Pak. Ada orang, ya Allah, dia pikir kalau nyelipin duit bensin bakal kaya kali. Ngisi motor 20.000 minta bolnya 40. Ngisi bensin mobil cepet minta bolnya pego. Ada seperti itu? Hah? Aman? Apa artinya aman? Dapat diber. Bu, ibu punya amanah nggak? Dalam hidup ini ibu punya amanah. Ada amanah ibu. Pak, kita dalam hidup ini ada amanahnya nggak? Kita punya keluarga, punya istri, amanah bukan? Amanah bukan istri kita? Anak kita amanah bukan? Harta kita amanah bukan? Semua yang ada pada diri kita, seluruh anggota badan kita, ini adalah amanah titipan dari Allah yang kita harus jaga. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Kita dititipin bini kita, kita dipercaya sama Allah, tapi benar gak kita mendidik bini kita? Kita dititipin anak-anak kita, ini amanah dari Allah, kita dititipin, dipercaya gak kita sama Allah? Coba, Allah mau tahu kita. Pak, Bu, maaf Pak, terutama kita bapak-bapak, kita dititipin istri. Maaf, apa hanya sekedar kita menafkahinya lahir dan batin saja? Ngasih duit, diberikan kepuasan lahir batinnya. Anak, ketika kita dikasih anak amanah oleh Allah, cuma sekedar tuh jajan, tuh makan, tuh handphone, tuh semua yang mau dikasih. Apa sekedar itu? Tidak, Pak. Ini amanah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai kalian orang-orang yang beriman dalam diri kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api. Artinya amanah kita nih Pak, istri kita amanah, kita ambil amanah itu dengan kalimat yang mulia. Kita ambil amanah itu dari orang tuanya. Maaf Pak, ijab kabul kita berapa menit sih? Kita ijab pernah nggak pernah nikah kan Pak? Pernah, berapa kali Pak? Tabligh artinya apa? Nabi menyampaikan risalah dari Allah Al-Quran. Kita wajib gak nyampein? Kita punya kewajiban gak nyampein? Kita wajib tadi anak kita, istri kita. Bu, ibu wajib sholat. Kalau ibu nggak sholat, saya juga yang tanggung jawab. Karena ibu adalah istri saya. Anaknya bapak juga sampaikan demikian. Jadi kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Sekarang kalau bapak menyampaikan bagaimana? Kalau kitanya nggak belajar, kitanya nggak ngaji. Maka bahasaku anfusakum ay alimu anfusakum, ajarkan diri kalian. Tuh. Maka kita wajib nyampein. Ya Pak ya? Ya Bu. Terutama ibu. Kenapa? Karena ibu sekolahan pertama buat anak-anak. Ibu sekolahan pertama yang paling dekat dengan anak-anak siapa? Al-ummu madrasatul ula li abnaiha. Dari mulai anak di kandungan Bu, itu anak udah ngikutin jejak ibu. Kalau ibu lagi hamil anaknya senangnya dengerin dangdut, nggak pernah mau baca Quran, jangan salah itu ntar anak gedenya jadi biduan. Senangnya nonton macem-macem. Waduh. Jadi kita wajib punya sifat juga tabligh, sampaikan Pak. Nah ayo sholat itu wajib nak. Ayo ikut sholat sama bapak nak, mau sholat ke masjid. Supaya apa? Supaya kita nanti bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita nyampein itu. Maka ketika sifat ini ada pada Nabi, ayo sampaikan kepada kita. Dalam diri kita juga punya sifat yang wajib untuk menyampaikan daripada ajaran agama kita, terutama kepada keluarga kita. Kalau orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, maka dia wajib menyampaikan kepada orang-orang terutama yang ada di sekitarnya, mengamalkan ilmunya.
Itu yang ketiga tak. Yang keempat sifat Nabi apa? Artinya apa? Cerdas. Kita wajib gak punya sifat cerdas. Cerdas itu nggak mesti pinter-pinter juga, Pak. Cerdas itu adalah kita tahu bagaimana caranya untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Pak, Bu, maaf, kita semua kan pengen hidupnya tenang, Pak, ya. Pengen hidupnya berkah nggak, Bu? Pengen hidupnya enak gitu, dapat ketenangan, terutama lancar rezekinya, pengen kan? Siapa yang nggak pengen? Semua pengen. Tapi terkadang jalannya nggak mau ditempuh. Padahal jalannya Allah sudah beritahu dalam Al-Quran, Allah beritahu melalui baginda Nabi dalam hadisnya. Kalau kita mau dalam hidup keberkahan, kuncinya satu, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau takwa kepada Allah, setiap orang punya kesulitan, tapi setiap kesulitan yang dialami akan Allah berikan jalan keluar. Kesusahan dalam hidupnya, Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Berarti kunci hidup tenang, kunci hidup bahagia orang Islam yang cerdas adalah berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menggapai ketakwaan. Tidak lain, dia dekati Allah, jalani ibadah. Nggak tahu ilmunya, dia ngaji, dia belajar. Tuh. Jadi patonahnya kita, cerdasnya kita memahami, oh ternyata hidup ini yang nikmat itu ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita jalani perintah Allah, ketika kita taat kepada Allah, itu namanya orang cerdas. Ya Bu ya, ya Pak, paham ini 4 sifat wajib bagi yang kita masukkan ke dalam hidup kita. Kita jalani 4 sifat ini dalam hidup kita, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi lam na'lam. Allahumma ij'alna waj'al ahlana waj'al auladana waj'al banatina waj'al talamidana waj'al talamidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum wa iyyahunna min ahli asy-syarri wad-dair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa syukrika wa ta'atika wa ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana fi hadzal majlisil mubarak ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.